penguasa-penguasa. Nah, ini pemahaman parsial ini yang menyebabkan Jamaatul Muslimin tidak lahir. Kemudian juga faktanya saat ini belum ada pemimpin yang menyatukan. Berikutnya, fanatik golongan. Ya, fanatik golongan itu contohnya bertumbuh pada simbolik baju, simbolik logo. Kemudian golongan yang paling benar, yang lain salah. Ya, menganggap dirinya yang paling benar, yang lain salah. Kemudian perbedaan visi dan sistem gerakan. Contohnya ini dipengaruhi latar belakang berdirinya dan dipengaruhi lingkungan sosialnya. Antara NU Muhammadiyah Hidayatullah punya latar belakang yang berbeda. Ya. Tapi baik, karena semuanya punya tujuan untuk bagaimana mengamalkan Islam. Nah, jadi wajar terjadi perbedaan visi dan sistem gerakan. Ya, pada saatnya nanti akan bersinergi. Kemudian kendala yang ketiga, pemahaman Islam yang parsial. Nah, ada umat Islam, sebagian Islam yang hanya akhlak saja. Bicara akhlak, tidak pernah bicara ekonomi politik. Ada yang bicara pendidikan saja. Bicara dan mengamalkan. Tidak mau ibadah, akhlak tidak. Ada yang bicara dan membahas serta mengamalkan ibadah saja. Tanpa peduli terhadap pendidikan dan akhlak. Lingkungan sekitarnya. Nah, ini namanya pemahaman yang parsial. Dan juga belum ada pemimpin yang menyatukan. Ya, belum ada pemimpin yang menyatukan umat saat ini. Kalau ada yang menyatukan pun masih lokal, regional, atau nasional. Tapi yang internasional diakui belum ada siapa. Jadi kalau ditanya siapa pemimpin umat Islam di dunia, nah, tidak ada. Buktinya Idul Adha, Idul Fitri aja sudah punya pemimpin sendiri-sendiri. Nah, ini tidak punya pemimpin ini karena kurang kekuatan umat Islam dan kurang ilmu. Berikutnya, aja lebih cepat karena waktunya. Nanti ada tanya jawab ya? Insya Allah, Ustaz. Ya, slide ke-19. Slide ke-19. Lanjut. Nah, 16. Solusi mewujudkan. Langsung aja yang pengayaan. Ya. Solusi. Ya, tetap slide 20 tetap. Slide 20 ya. 6B. Ya. Ya, itu tadi solusi mewujudkan tadi. Nah, apa solusi mewujudkannya? Jamaatul Muslimin ya harus ada keberanian dan kelapangan dada di antara tokoh-tokoh gerakan Islam itu, ta'aruf antara haroka, silaturahmi tokoh. Jadi silaturahmi tokoh tidak hanya pilpres saja, mau pilpres silaturahmi tokoh. Jadi mestinya ada forum silaturahmi tokoh, baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Kemudian dengan silaturahmi tokoh itu ada tafahum antar haroka, ada dialog tokoh dan aktivis. Nah, ini yang jarang. Ingat lemah, jarang. Contoh realnya saja misalnya penceramah Muhammadiyah, NU, Hidayatullah, Jamaah Tabligh diundang dalam satu masjid. Artinya Masjid Hidayatullah mengundang tokoh Muhammadiyah, NU, Jamaah Tabligh. Itu pula Masjid NU mengundang Muhammadiyah, Hidayatullah, dan yang lainnya. Kemudian dialog atau ceramah, dialog bersama. Ini kurang. Sehingga tidak ada tafahum antara harokat.
Padahal solusinya adalah tafahum antar harokah. Kalau sudah tafahum, maka ada ta'awun antar harokah. Ta'awun, ya, kerjasama. Nanti berikutnya ada kerjasama. Kemudian setelah ta'awun, takaful, ya, antar harokah. Ada bantuan, dan seterusnya. Ta'awun itu contohnya Koperasi 212. Berikutnya, slide ke-22 atau langsung slide ke-23. Slide 23, Hidayatullah Jamaatul Muslimin. Ya, ini. Betul? Slide ke-23. Nah, Hidayatullah Jamaatul Muslimin intinya 4 ini karakternya. Hidayatullah adalah salah satu jamaah, bukan satu-satunya jamaah. Jadi kita mengakui adalah satu jamaatun minal muslimin dan mengakui gerakan-gerakan lain sebagai jamaatun minal muslimin yang lainnya juga. Jadi ada pengakuan. Karena ada sebagian kecil umat Islam itu mengikuti mengklaim dirinya satu-satunya umat Islam, yang lain adalah kafir. Ada itu. Tidak perlu saya sebutkan. Nah, atau dianggap murtad. Ya. Nah, kita umat Islam di Hidayatullah ini, Hidayatullah adalah satu kelompok umat Islam dari umat Islam secara keseluruhan. Konsekuensinya mengakui adanya jamaah yang lain. Kita mengakui NU, Muhammadiyah, Ikhwanul Muslimin, jamaah. Kemudian B, melaksanakan Islam kafah. Jadi Islam kafah. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, Hidayatullah ini bergerak secara kafah, pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, dan politik. Semuanya terwakili, pendidikan integral, dakwah, kegiatan dakwah kita lewat departemen dakwah, sosial ada, ekonomi ada, politik ada. Buktinya kader-kader Hidayatullah yang punya integritas dan kompetensi dipersilahkan untuk mewarnai Indonesia, mewarnai DPR, MPR, mewarnai partai-partai politik kita. Walaupun masih sebatas kader-kadernya. Bapak pemimpin menyampaikan kita ingin seperti mengirimkan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu hidup di negara Mesir yang zaman itu raja-rajanya bukan menggunakan sistem Islam. Tapi karena Nabi Yusuf dalam bahasa Bapak pemimpin mengutip dari ayat Al-Quran, Hafizun Alim, punya amanah sidik, amanah fatona, dan cerdas, hafid, integritas, dan alim, kompetensi, maka Nabi Yusuf bisa mewarnai dan mendapatkan amanah untuk memimpin Mesir yang saat itu bukan menggunakan Islam. Nah, kader-kader Hidayatullah yang dikirim ke dunia politik atau diberi kesempatan ke dunia politik, seperti mengirim Nabi Yusuf. Mudah-mudahan diberkati, dapat hidayah dan dapat taufik, serta dapat dukungan kita semua. Jadi tidak boleh suudzon ya. Karena konsepnya seperti itu. Melaksanakan Islam kafah. Kemudian C, mewujudkan ukhuwah, dialog dan silaturahmi antar jamaah. Dialog dan silaturahmi. Kemudian melakukan pembaharuan pemikiran. Nah ini, pembaharuan pemikiran Islam. Nah, pembaharuan pemikiran Islam. Nah, apa bentuk real pembaharuan pemikiran Islam itu? Itu contohnya itu konsep peradaban Islam. Visi Hidayatullah adalah terwujudnya peradaban Islam. Ini adalah pemikiran Islam, pembaharuan pemikiran Islam. Kemudian konsep manhaj nubuwah dengan pola sistematika wahyu, ini adalah pembaharuan pemikiran Islam. Nah, dengan penjelasan 50 jadwal bayani, pola dasar sistematika wahyu, itu adalah pola pemikiran Islam.
Kemudian pendidikan integral kita itu adalah pembaruan pemikiran. Jadi ada 3 karya besar Ustaz Abdullah Said. Apa 3 besar karya Ustaz Abdullah Said itu? Silakan ada yang jawab. Halo? Halo? Coba sebutkan 3 karya besar Ustaz Abdullah Said. Yang pertama apa? Sistematika wahyu. Sistematika wahyu sebagai metode pembinaan umat. Terus? Pendidikan integral. Imamah jamaah. Jamaah. Terus yang ketiga apa? Pendidikan integral. Menurut saya intinya 3 itu, dan itu diakui oleh Latif, kan di daurah di kampus Indo itu. Dan ini perlu tahu seluruh Indonesia ini. Ada 3 karya besar setelah Said itu. Nah, yang pertama adalah manhaj nubuwah, pola dasar sistematika wahyu. Apa yang pertama? Manhaj nubuwah sistematika wahyu. Manhaj nubuwah dengan pola dasar sistematika wahyu. Jadi istilah manhaj nubuwah dengan pola dasar sistematika wahyu. Itu istilah yang lengkap. Manhajnya nubuwah, polanya pola dasar sistematika wahyu. Ini karya besar selesai. Ya kalau Quran bukan, tapi memahami, mengintegrasikan, jadi ada polanya, ini karya besar itu. Kemudian karya besar yang kedua adalah kader Ustaz Abdullah Said, kader Hidayatullah yang dikader dengan manhaj nubuwah, pola dasar sistematika wahyu itu. Nah, itu karya itu dalam bahasa akademik karya. Adapun integral itu adalah derivasi daripada manhaj nubuwah. Kemudian yang ketiga adalah kampus peradaban, kampus Hidayatullah. Yaitu pola dasar sebagai tempat mengimplementasikan manhaj nubuwah, pola dasar sistematika wahyu, mengkader. Nah, kemudian di mana itu ya? Kampus Hidayatullah dengan karakteristiknya yang khas adalah karya besar. Dan kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah untuk melanjutkan. Ya itu. Ini bukan kultus ya, tapi itu yang perlu kita pahami untuk kita melanjutkan. Sungguhnya program-program yang lainnya itu adalah 3 ini. Nah, menjelaskan manhaj nubuwah, jadi jati diri. Kemudian 60 jadwal bayani, 50 jadwal bayani, sesungguhnya adalah syarah dari para senior menjelaskan manhaj nubuwah, pola dasar sistematika wahyu. Berikutnya yang ke-8 sekalian, slide ke-25 atau slide ya, slide ke berapa ini? Slide ke-26 ya. Berikutnya satu lagi. Nah, ini. Pandangan tidak tentang khilafah. Saja ya. Syariat Islam mewajibkan untuk hidup berjamaah. Kemudian syariat Islam mewajibkan sikap tawassut. Syariat Islam ala manhaj nubuwah dirumuskan oleh para ulama. Kemudian realitas berbagai jamaah yang ada menunjukkan jamaatun minal muslimin. Jadi kita ini sekarang di mana? Di periode yang kemana? Atau di slide ini nomor keberapa? Umat Islam saat ini kita ini di mana? Di nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Halo? Ustaz? Umat Islam saat ini Nomor 1, Ustaz. ya. Syariat Islam mewajibkan untuk hidup berjamaah, yaitu keyakinan kita.
Syariat Islam mewajibkan sikap tawasud. Ya. Syarat khilafah ala manhajin diumpulkan para ulama. Tapi fakta sekarang realitanya tempat ini, realita berbagai jamaah yang ada menunjukkan jamaatul muslimin atau jamaatul minal muslimin. Jamaatul minal muslimin. Ya, Muslim. keyakinan, konsep dan fakta. Nah, yang empat hal ini berkaitan dengan keyakinan, kaitannya dengan syariat, kaitan dengan realita dan realita. Berikutnya, tentang demokrasi ya, ini penting karena terjadi perdebatan tentang demokrasi. Bagaimana sikap Hidayatullah? Slide berikutnya. 8A2 pandangan Hidayatullah sebelum NKRI sebelumnya. Ini ya. Saya baca penting ini. Ini termasuk posisi Hidayatullah di negara demokrasi ini. Saya bacakan penegasan Hidayatullah memandang bahwa syuro adalah prinsip utama pengambilan keputusan dalam sistem kepemimpinan Islam. Syuro, bermusyawarah. Musyawarah dengan benar. Ada musyawarah tidak benar. Musyawarah tapi disogok. Formalnya musyawarah tapi disogok. Musyawarah untuk menggolkan. Nah, itu tidak musyawarah yang benar. Yang dimaksud sini adalah musyawarah betul-betul untuk kepentingan kebenaran. Nomor 2, Hidayatullah memandang falsafah hukum Islam yang bertumbuh pada kedaulatan syariat berbeda dengan falsafah demokrasi yang bertumbuh pada kedaulatan rakyat. Jadi memang berbeda. Hukum Islam, syariat Islam, Quran dan Sunnah itu mutlak. Mutlak benar. Contoh misalnya Al-Quran mengatakan tegakkan sholat. Itu sudah benar. Contoh lagi, hukum waris misalnya. Laki-laki secara tekstual jelas. Dapat bagian 2 karena ada kewajiban. Perempuan dapat 1. Itu sudah kebenarannya. Tapi kedaulatan rakyat masih nisbi. Kalau rakyatnya baik, bisa saja minuman yang memabukkan itu dibolehkan. Kalau rakyatnya jelek, dibolehkan. Tapi kalau rakyatnya baik, betul-betul menggunakan hati nurani, mereka musyawarah, ya tetap dilarang itu minuman yang memabukkan. Jadi akarnya berbedanya pada kualitas kebenaran. Kualitas kebenaran rakyat masih nisbi, tapi kualitas kebenaran syariat mutlak. Walaupun sama-sama musyawarah. Kemudian yang ketiga, ini prinsip-prinsip pandangan Hidayatullah. Hidayatullah memandang bahwa kemerdekaan Indonesia wajib disyukuri. Nah ini, kayak kita ini Indonesia ini, wajib disyukuri. Walaupun sistem demokrasi, tapi wajib disyukuri. Tidak hanya disyukuri, bentuk syukur itu apa? Dicontohkan di sini, diisi dengan demi tampilnya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kita isi, contoh realnya misalnya, kalau ada pemilihan RT, RW, lurah, camat, gubernur, bupati, sampai menteri presiden, ya kita upayakan dari umat Islam. Kalau kepala desa atau lurah aja itu dari orang Islam yang adil, yang mengerti agama, maka betul-betul rahmat itu. Orang miskin akan dibantu, orang kaya akan disadarkan kewajibannya. Tidak boleh kita melihat, ini demokrasi ini, bukan dari Islam ini, tauhid ini.
Akhirnya tidak mau jadi RT, tidak mau jadi RW, tidak mau jadi lurah, tidak mau jadi Pak Camat. Akhirnya dipegang oleh orang Yahudi dan Nasrani, malah jadi korban umat Islam. Karenanya pandangan hidayah tentang demokrasi ini disyukuri dan diisi demi tampilnya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Banyak orang Islam yang adil, yang baik. Katakanlah kasus di Jakarta kemarin, ya pakai sistem demokrasi, tapi karena Gubernur Anies orangnya adil, baik, ya secara survei 80% lebih masyarakat mengakui ya, kehadirannya sebagai rahmat bagi masyarakat Jakarta minimal. Masuk di Surabaya, ada gubernur perempuan juga. Nah, sistem demokrasi, tapi karena dia orang baik, orang adil, berdiri dengan ayat, kemajuannya juga baik. Bahkan dia berhasil menghentikan lokalisasi pelacuran. Pakai sistem demokrasi, nah, jadi tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kemudian yang keempat, Hidayatullah dapat memanfaatkan sistem demokrasi di Indonesia untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin sebagai mayoritas. Kepentingan Islam. Jadi kalau mulai dari presidennya sampai ketua RT-nya itu orang-orang yang adil, orang-orang yang taat, maka baiklah demokrasi itu. Tapi kalau mulai presidennya sampai RT-nya itu bukan orang-orang yang tidak taat, orang-orang zalim, maka rusaklah negara itu. Nah, mari sesuai dengan potensi kita warnai demokrasi ini untuk rahmatan. Berikutnya, pandangan dia tentang NKRI. Hidayatullah memandang Indonesia sebagai mana? Berikutnya ya, slide berikutnya ya. Halo? Halo? Ya, tolong dibaca supaya aktif. Nomor 1. Pandangan Hidayat tentang NKRI. Silakan siapa yang mau baca. Hidayatullah memandang Indonesia sebagaimana dalam perspektif fuqaha adalah al-dar al-muraqqabah, sehingga tidak dapat disikapi sebagai dar al-kufur, apalagi dar al-harb. Nah, warga Indonesia itu heterogen, muraqqabah. Muraqqabah itu artinya heterogen. Muslim, ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik, ada macam. Muraqqabah. Karenanya tidak boleh disikapi sebagai darul kufur. Nah, negara milik orang kafir. Bahkan mayoritas Muslim. Apalagi dianggap sebagai darul harb. Negara yang boleh diperangi. Bukan begitu. Darul muraqqabah. Silakan dibaca nomor 2. Hidayatullah menjadikan Indonesia sebagai darul al-da'wah. Ya, sebagai subjek sasaran dakwah. Ya, masyarakat sekitar kampus kita yang rela. Setiap kampus Hidayatullah, bahkan setiap rumah tangga Hidayatullah, kalau kita bisa mewarnai Islam. Tidak perlu fanatik dengan simbol-simbol, tapi ya kita warnai Islam. Ya, kita silaturahmi ke toko-toko, masjid-masjid dekat kampus kita. Kita bicara tentang Islam. Nah, itu sebagai darul dakwah. Artinya subjek sasaran dakwah atau objek sasaran dakwah. Kita warnai. Terus yang ketiga, Hidayatullah mensyukuri dan memanfaatkan segala potensi positif dengan sebaik-baiknya untuk mencapai visi membangun peradaban Islam. Nah, memanfaatkan potensi, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Nah, faktanya umat Islam
Nah, belum maksimal memanfaatkan sumber daya alamnya. Sehingga emas, nikel itu dirampas oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, Cina, dan sebagainya. Nah, kita upayakan manfaatkan sumber daya alam sekaligus sumber daya manusia. Mestinya sumber daya manusia Muslim dan pribumi Indonesia dimanfaatkan menggunakan tenaga kerja asing. Secara internal hidayatullah semuanya itu untuk mencapai visi membangun peradaban. Slide berikutnya. Apa sebetulnya? Slide ke-29. Oh, tentang khilafah ya. Jadi saya ingin terus tentang demokrasi dan NKRI. Dengan posisi pandangan hidayah seperti itu, maka insya Allah hidayatullah akan bisa berperan banyak dan diterima oleh semua kalangan. Insya Allah. Tentang khilafah. Khilafah ini, silakan dibaca itu. Nanti yang membaca, supaya Anda ngantuk. Apanya yang dibaca, Ustaz? Itu nomor 1, 2, dan 3 itu. Oh, ini yang pandangan hidayah tentang khilafah ya, Ustaz. Ya. Satu apa? Yang satu pertama, syariat Islam mewajibkan untuk hidup berjamaah. Nah, ini sudah jelas. Quran dan sunnah di situ. Ini keyakinan kita ini. Nomor 2, silakan. Yang nomor 2, syariat Islam mewajibkan sikap tawassut. Ya, tawassut. Tawassut itu sederhananya adil. Ya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Tawassut itu adil sesuai dengan kebutuhan. Terus yang ketiga, Syarat khilafah ala manhaj nubuwah dirumuskan oleh para ulama. ya, para ulama seluruh dunia. Boleh satu kelompok, oh ini kemudian pemimpinnya disebut khalifah. Ya. Pemimpinnya disebut apa? Khalifah, enggak boleh. Ya. Nah, itu nanti Imam Mahdi diangkat. Itu dirumuskan oleh para ulama. Kemudian berikutnya nomor 4 itu realitas berbagai jamaah yang ada. Realitas berbagai jamaah yang ada menunjukkan jamaatum minal muslimin. Nah, berarti sekarang ini ada khilafah enggak? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Yang ada apa? Jamaatum minal muslimin. Nah, di jamaatul musliminnya itulah ada pemimpin, tapi pemimpin untuk jamaahnya masing-masing. Kalau hidayatullah ada apa namanya? Kalau di hidayatullah ada siapa namanya? Istilahnya apa? Presiden atau khalifah? Di hidayatullah itu loh. Ya, Pemimpin umum. Pemimpinan umum. Pemimpinan. Bapak pemimpin umum. bukan bapak pimpinan. Karena ini adalah bapak pemimpin umum atau pemimpin umum. Ya. Dan ada eksekutifnya. Nah, itu apakah bapak pemimpin umum itu diakui oleh gerakan yang lain, oleh Ikhwanul Muslimin, oleh NU, oleh artinya apakah bapak pemimpin umum Hidayatullah itu juga pemimpin umum bagi masyarakat NU, masyarakat Muhammadiyah, masyarakat Muslimin? Tidak, Ustaz. Tidak. Tidak. Dan Hanya untuk hidayatullah. hidayatullah, itu namanya realitas berbagai jamaah yang ada menunjukkan jamaatun Minal muslimin. ya. Hizbut Tahrir punya pemimpin sendiri. Apa juga pemimpin bagi NU Muhammadiyah? Ya. Tidak, Ustaz. Itu namanya jamaatun minal muslimin. Terus berikutnya apa? Karena ini tentang sudah tadi ini. Yang ke-9, membangun sinergi antar jamaah. Slide ke-33.
Slide ketiga. Slide-nya Bu Emi. Ya, ini. Berikutnya lagi. Slide ke-34 ini. Membangun sinergi antar jamaah. Nah, ini sinergi real ini. Artinya yang bisa dilakukan oleh kader Hidayatullah di semua lini organisasinya. Jadi membangun sinergi antar jamaah seperti Hidayatullah dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan Jamaah Tabligh. Sinergi itu ada 4 tingkatan, ada teknis seperti bakti sosial, ya. Ada taktis, memenangkan kandidat tertentu untuk kepentingan dakwah. Pemilihan desa, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, presiden. Nah, ini perlu sinergi antara organisasi. Taktis tidak, karena orang lain kan yang kita pilih. Untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan peradaban Islam. Kemudian strategis. Strategis seperti menjadi anggota MUI, DPD, DPR, Camat, kader Hidayatullah. Ini sudah strategis. Sebagai pelaku menjadi. Ideologis. Karena ini berkaitan dengan keyakinan aliansi melawan komunis. Kan real ini. Komunis itu real. Bisa nanti dibaca sebagai tambahan wawasan Alfian Tanjung bagaimana menjelaskan. Nah, ini kerjasama umat Islam untuk melawan komunis. Ini adalah ideologis. Nah, kita perlu membuat program kerjasama dengan NU dan Muhammadiyah. Kenapa saya sebut NU Muhammadiyah? Karena anggota NU Muhammadiyah ini yang paling besar di Indonesia. Muhammadiyah dan NU ini paling besar. Di samping juga organisasi atau gerakan lain. Bakti sosial secara teknis apa, secara taktis apa, secara strategis apa, secara ideologis apa. Ya, kalau ibu-ibu ya dengan ibu-ibu NU, ibu-ibu Muhammadiyah, ibu-ibu Jamaah Tabligh. Berikutnya. Ya. Slide 37. Slide 37 terakhir ya. Slide 37. Sebelum ini, ya ini. Sekarang kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu yang sudah dan sedang dilakukan. Yang sudah dan sedang dilakukan oleh Hidayatullah itu namanya kontekstualisasi. Apa yang sedang dilakukan oleh Hidayatullah menuju Jamaatul Muslimin? Nah, satu, Hidayatullah menetapkan visi Hidayatullah. Visi Hidayatullah apa? Membangun peradaban Islam. Bangun peradaban Islam ini, semua gerakan Islam sepakat. Walaupun tidak diucapkan sepakat, mereka menerima bahwa semua gerakan Islam ingin tegaknya peradaban Islam. Itu sepakat. Walaupun sebagian tidak mengatakan, oh itu miliknya Hidayatullah. Membangun peradaban Islam, tegaknya Islam semuanya yang tidak sepakat kan misi. Nah, apa yang dilakukan Hidayatullah untuk menuju Jamaatul Muslimin? Sama menetapkan visi yang tepat ini, peradaban Islam ini. Peradaban Islam ini seperti apa ya? Yang pernah dikatakan oleh Nabi dan sahabat. Kemudian yang kedua, Hidayatullah sudah menetapkan dan sedang melakukan misi Hidayatullah. Apa misi Hidayatullah itu? Melahirkan kader berkualitas. Baik kader formal maupun kader informal. Maksudnya melalui
formal maupun informal. Jadi sekolah-sekolah ini sesungguhnya menyiapkan kader. Sekolah integral ini, sekolah berbasis tauhid. Atau daurah-daurah. Amal-amal usaha, lembaga pendidikan atau badan usaha ekonomi itu semuanya hanya sarana untuk melahirkan kader. Kemudian membangun komunitas Islam lewat kampus-kampus. Itu real itu menuju Jamaatul Muslimin. Kemudian menjalankan kegiatan pendidikan, dakwah sosial ekonomi. Nah, itu menuju ke sana sampai kemudian sinergi. Ini misi tugas yang sedang dilakukan oleh Hidayat. Kemudian dalam konteks positioning, interaksi dengan gerakan-gerakan yang lain, yang C yang dilakukan Hidayatullah adalah menyatakan diri sebagai Jamaatul Muslimin. Satu kelompok dan mengakui keberadaan jamaah-jamaah yang lain untuk diajak bersama tafahum, ta'awun, untuk membangun peradaban Islam, mewujudkan peradaban Islam. Karena umat Islam tidak terpisahkan dari umat Islam yang lain. Kan ada kelompok Islam yang memisahkan diri, tidak mau bergaul. Nah, kita harus bergaul kepada umat Islam yang lain, silaturahmi. Kemudian berikutnya adalah sinergi dan mewujudkan peradaban Islam. Sinergi, kerjasama tadi itu. Teknis, taktis, strategis, dan ideologis. Nah, kemudian berikutnya adalah yang dia mendorong hadirnya ahlul hali wal aqdi. Jadi pertemuan-pertemuan umat Islam internasional membahas tentang perkembangan kondisi umat Islam dunia internasional, ini mendorong hadirnya ahlul hali wal aqdi. Termasuk kemarin beberapa minggu yang lalu ya. Nah, kampus induk kita mendapatkan kehormatan menjadi tempat studi banding. Apa itu? Organisasi Internasional Kebudayaan. Nah, itu merupakan bagian dari silaturahmi, ta'aruf, dan membangun ukhuwah. Boleh jadi kampus induk Gunung Tembak itu menjadi model. Bisa saja nanti dibangun di Eropa, di Amerika, di Australia kan. Sebagai hasil daripada silaturahmi, ta'aruf, dan pada saatnya kita yakin nanti Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepemimpinan dunia Islam. Jadi khilafah adalah janji Allah, pasti ada dasar sunnah hadis yang sahih tentang munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa. Dan khilafah adalah lambang kesatuan Islam dan ikatan antar bangsa Muslim dalam satu kepemimpinan. Alhamdulillah demikian. Maaf agak kelewatan waktunya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Saya kembalikan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Halo. Ini masih ada tanya jawab atau cukup? Halo. Halo. Bu Emi, bagaimana? Masih ada waktu untuk tanya jawab, Bu Emi? Ya, diberi kesempatan teman-teman ya yang mau bertanya. Ada yang sudah raise hand kayaknya itu. Bu Dewi silakan dipandu, Bu Dewi. Silakan teman-teman yang saya belum lihat. Silakan yang mau bertanya, teman-teman. Umahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami, saya Maraatum sekitar Mastura dari Palembang. Tadi telah menyimak dari awal tentang pembahasan Jamaatul Minal Muslimin, di mana Ustaz sudah jelaskan bagaimana Islam pernah eksis di zaman Muhammad dan para sahabat, umat Islam, Abu Bakar, Umar, dilanjutkan oleh Hasan walaupun hanya 2 bulan lebih karena ada umat Islam sedang kacau, kemudian diambil alih oleh Muawiyah, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian selama 9 tahun memimpin, tapi karena monarki maka digantikan oleh dinasti Abbasiyah yang berkuasa selama 520 tahun dalam sejarah, tapi di sejarah yang lain ada yang mengatakan 100 tahun yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffar. Kemudian yang paling berani melakukan adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudiannya mengambil kembali Baitul Maqdis. Di sini Ustaz menjelaskan bahwa mengeksiskan kembali mewujudkan peradaban Islam secara kata adalah kita harus berani dalam dada. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah kita sudah berani menguatkan diri di tengah-tengah jamaatul muslimin yang ada di Indonesia pada khususnya di dunia mana pada umumnya manhaj nubuwah atau pola di wahyu sebagai salah satunya pola yang pernah diperagakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sehingga demikian. Yang kedua, Enggak, coba ulangi inti pertanyaannya, putus-putus. Apakah kita berani, maksudnya apa? Putus-putus ya? Karena ada gangguan suara ya? Secara umum kepada jamaatul muslimin yang ada di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya tentang manhaj yang kita pakai sekarang untuk menciptakan peradaban Islam seperti yang pernah diperagakan Rasulullah. Sekarang seperti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya Bu Mastura tadi putus-putus. Ustadz yang saya tangkap tadi beliau bertanya apakah kita sudah berani berdiri sendiri dengan landasan manhaj tadi untuk istilahnya untuk menegakkan khilafah. Begitu kok Bu Mastura? Iya, benar. Iya, berani. Iya. Ya. Jadi sesuai dengan jati diri Hidayatullah yang kelima. Saya ini kan menyatakan diri, proklamasikan diri sebagai Jama'atun, satu kelompok besar dari kaum muslimin seluruh dunia. Faktanya ada kelompok Islam yang lainnya selain Hidayatullah. Di Indonesia ada Muhammadiyah, ada Jamaah Tabligh, Persis, ada Al-Irsyad, ada Wahdah. Nah, ini jati diri kita. Jati diri kita itu seperti itu, dan itu sudah keputusan Hidayatullah. Dan tidak dibenarkan kemudian kita mengklaim sebagai Jamaatul Muslimin yang memiliki khalifah sendiri. Nah, ini tidak dibenarkan, baik secara fakta maupun secara jati diri. Dan faktanya ya, kelompok umat Islam yang lain, faktanya di luar Indonesia juga banyak kelompok umat Islam, dan mereka juga punya pemimpin sendiri-sendiri. Dan kita sudah menyatakan sebagai Jama'atun, kemudian mengklaim dan memberanikan diri, ini keputusan konyol menurut saya. Keputusan konyol,
lalu nekat dan tidak punya dasar yang kuat. Nah, tidak punya dasar yang kuat. Tapi kita harus meyakini bahwa manhaj nubuwah adalah benar. Ya, isi manhaj nubuwah itu kan Quran dan Sunnah itu. Manhaj nubuwah itu kan manhaj jalan yang ditempuh. Nubuwah kenabian. Siapa yang melalui jalan nubuwah itu ya Muhammad dan para sahabat serta pengikutnya. Tabiin dan kita orang ini mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad. Apa jalan nubuwah itu ya ihdinas siratal mustaqim. Isinya apa ya Quran dan Sunnah itu. Bagaimana pelaksanaannya ya yang diperagakan oleh Nabi dan khulafaur rasyidin. Dan begitu. Kemudian polanya dari mana kita memahami dan mengamalkan Islam ini sesuai dengan sistematika wahyu. Al-Qalam. Al-alaq itu isinya apa? Itu kata-kata al-alaq isinya syahadat itu adalah ijtihad hidayatullah atau ijtihad senior lembaga. Yang sekarang secara lembaga formal namanya tapi itu adalah pemahaman dari Al-Qalam itu Al-Quran. Bila kata berakhlak Quran, kesimpulan dari Al-Qalam itu adalah hasil ijtihad. Tetapi secara historis dan fakta, Nabi Muhammad itu menerapkan Islam dia memang dari wahyu surat Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, kemudian mengamalkan Tafsir, kemudian mengamalkan Al-Tafsir, Al-Fatihah dan seterusnya. Jadi persoalan bukan berani dan tidak berani, hanya benar atau saya kira begitu. Kita tetap meyakini 100% manhaj nubuwah sebagai jalan. Ya. Saya kira begitu yang saya tangkap tadi. Halo? Ya, halo. Syukran Ustaz. Ibu Mastura bisa diterima? Bisa cuman agak kecil Ustaz. Ketika memang kita dilarang untuk menyatakan diri bahwa kita adalah salah satunya, tapi itu adalah suatu strategi kita menjalankan syariat Islam. Walaupun pada saatnya nanti kita tidak mencuri. Tapi adakah usaha-usaha jamaatul muslimin yang lain? Ustaz mengatakan bahwa kita akan mengalami namanya persatuan umat Islam di antara Hasan dan Muawiyah. Kira-kira ada di dunia ini yang berani atau memang ada yang menjadi rujukan kita untuk kita sama-sama mengangkat Islam, menciptakan peradaban Islam secara ketat, Ustaz. Terima kasih. Ya, organisasi Islam dunia sesungguhnya arahnya ke sana, terbangunnya Jamaatul Muslimin. Ya, banyak organisasi antara lain organisasi umat Islam internasional itu arahnya ke sana, tetapi mereka belum sepakat terhadap pemimpinnya itu. Di Indonesia sendiri juga banyak sebetulnya diucapkan atau tidak diucapkan, diproklamasikan atau tidak, sesuai dengan versi dan upaya masing-masing ya punya keinginan, tapi berbeda dalam strategi mewujudkannya, atau mereka tidak punya konsep yang jelas. Nah, ijtihad hidayatullah, sekarang ijtihad hidayatullah seperti ini. Apa yang sedang dilakukan oleh hidayatullah untuk mewujudkan peradaban Islam, ya ini yang real bisa kita lakukan, bukan di awang-awang. Tetapkan visi membangun peradaban Islam, kita tetapkan dan kita lakukan misi hidayatullah tadi. Otomatis kalau hidayatullah dan setiap gerakan itu menyiapkan kader-kader yang berkualitas, membangun komunitas Islam, kemudian menjalankan pendidikan-pendidikan
berbasis tauhid, pendidikan-pendidikan yang berkualitas, kemudian membangun sinergi, baik sinergi tadi itu, taktis, teknis, taktis, strategis, dan ideologis, otomatis akan terkumpul kader-kader umat Islam ini di skala nasional, dan kemudian di skala nasional kumpul dengan negara-negara muslim yang lainnya. Pada saatnya sesuai dengan kebutuhan dan takdir Allah, pasti akan lahir itu pemimpin. Nah, dalam catatan hadis-hadis sahih, munculnya Imam Mahdi itu ada. Nah, itu nanti akan lahir khilafah ala minhajin nubuwah yang kedua yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang penting bagi kita adalah apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan itu organisasi, yaitu misi Hidayatullah kita lakukan, melahirkan kader, bangun komunitas Islami, dan kegiatan pendidikan dakwah politik. Insya Allah saatnya akan terwujud. Amin. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih Bu Arfa atas pertanyaannya. Baik, ada Bu Miftah. Satu lagi insya Allah pertanyaan terakhir ya dari Bu Miftah. Silakan Bu Miftah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik Ustadz, tadi saya mendengar Ustadz menyinggung masalah mazhab. Di masa kuliah kami dulu berteman dengan beberapa orang di harokah lain ya, baik Jamaah Tabligh, Wahdah maupun Salafi. Karena yang di situ yang berbicara cuma kami jadi kami akrab, sehingga bisa saling bertukar informasi tentang mereka mazhab apa sih yang mereka pakai seperti itu. Dan rata-rata harokah lain itu memegang satu mazhab, sehingga komando untuk syariat pelaksanaan ibadah maupun syariat itu satu Ustadz. Jadi mereka seragam. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apa alasannya Hidayatullah itu tidak memegang satu mazhab, sehingga kader-kader kita itu beragam sekali, terutama salah satu contohnya misalnya dalam berpakaian dan safar, sehingga ada kader yang sangat ketat ya, sangat ekstrim, ada kader yang sangat longgar, bahkan ada kader yang bunglon, menyesuaikan diri. Apakah ini termasuk dari sifat wasatiyah kita Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah kita bisa mengambil mazhab lebih dari satu? Misalnya kalau misalnya ibadah saya mau ngambil mazhabnya Imam Syafi'i, tapi dalam pelaksanaan syariat misalnya berpakaian saya mau ambil di Hanafi karena dalil-dalilnya mungkin lebih kuat ya. Apakah bisa seperti itu Ustaz? Terima kasih. Ya, dalam jati diri yang kedua apa? Jati diri itu yang kedua apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita menggunakan istilah internal Hidayatullah, jati diri Hidayatullah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menggunakan istilah yang lain, mazhab Hidayatullah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di bidang fikih akomodasi 4 mazhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan 4 mazhab tabaroh yang diakui. Ini semuanya berdasarkan atau bersumber dari Quran dan Sunnah. Dan keberadaan 4 mazhab ini sungguhnya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin karena memang perbedaan kondisi Islam sesuai dengan daerah kultur yang berbeda. Contoh misalnya dalam masalah pembayaran zakat. Imam Hanafi membolehkan zakat fitrah itu pakai uang. Tapi Imam Syafi'i tidak bolehkan melalui beras. Ya. Coba bayangkan. Maaf ini. Baitul Mal Hidayatullah. Oh, menerima zakat fitrah. Semuanya harus mazhab Syafi'i.
semuanya harus beras. Kita bayangkan sulitnya itu. Harus beras. Sementara orang kota tidak bisa itu. Harus beli beras, ngantar beras. Ya. Kalau Imam Hanafi boleh pakai uang. Karena untuk memudahkan. Jadi sesungguhnya perbedaan madhab itu satu sisi adalah punya kelebihan, yaitu rahmat. Rahmat. Ya. Dalam kondisi tertentu memang cukup membantu. Contoh kasus tadi zakat fitrah tadi. Mana daerah yang memungkinkan ada beras, ya madhab Syafi'i ya sudah, kita pakai beras saja zakat fitrah. Tapi kondisi tertentu tidak memungkinkan pakai beras karena harus disetor hari ini kondisi tertentu. Apa harus nunggu beras kemudian tidak zakat fitrah? Misalnya beras habis atau kesulitan, nah, kita pakai uang. Nah, itu contoh. Yang penting bagi kita kader Hidayatullah, silakan bermadhab yang tahu dasarnya. Nah, tahu dasarnya ini yang penting, tidak taklid. Tahu dasarnya. Saya menggunakan madhab Imam Syafi'i karena saya memahami dasarnya ini. Hambali, Maliki dan seterusnya. Dan praktek di Hidayatullah memang faktanya tidak usah jauh-jauh lah. Sholat jamaah di kampus-kampus Hidayatullah itu macam-macam. Itu ada pakai basmalah, ada yang tidak pakai basmalah. Dan semuanya diterima. Yang penting imamnya mengerti dasarnya masing-masing. Sebab kalau diikat oleh satu madhab, maka dalam kondisi tertentu kita melakukan. Nah, karenanya dan persoalan madhab itu menurut kami hanya persoalan furu ya, persoalan furu, bukan persoalan usul ya. Bukan persoalan iman, Islam, persoalan furu. Yang penting masing-masing melakukan sesuai dengan dasar. Yang penting dia tahu dasarnya. Tahu dasar hukumnya. Saya kira itu sebagai rahmat ya berbeda. Dan termasuk dalam konteks jati diri Hidayatullah bagian dari wasatiyah. Toleransi, tasamuh. Toleransi, tasamuh. Nah, termasuk ini apa namanya? Tadi disinggung masalah safar, masuk masalah pakaian. Yang penting kalau Anda pakai apa namanya? Pakai cadar, sebagainya tahu dasarnya, bukan ikut-ikutan. Yang tidak pakai cadar pun bukan karena kebiasaan, tapi tahu dasarnya, tahu dalilnya, tahu dasarnya, tahu hujjahnya, baik dari Quran, Sunnah maupun dari pandangan para fuqaha. Saya kira dan dibangun husnudzon. Oh ya. Baik Ustadz, syukron. Ya, ada lagi atau cukup? Kalau tidak ada saya close statement. Yang tadi pertanyaan kedua tadi Ustadz, tadi Bu Ustadz bertanya apa kita lebih dari satu tadi. Berarti tadi ada pertanyaan tambahan dari Bu Ustadz, apakah kita bisa mengambil mazhab lebih dari satu? Iya, yang penting tahu dasarnya. Dalam kondisi tertentu kita kan tidak bisa melakukan apa namanya, ini contoh ya yang agak kaku ya. Contoh ini saya temukan di masyarakat. Mazhab Syafi'i itu sholat subuh itu biasanya pakai kunut. Ya. Mazhab yang lain ada yang tidak pakai kunut. Nah, yang biasa pakai kunut, imamnya misalnya kunut, maka dia kunut sendiri sebagai makmum. Ini tidak benar. Misalnya imamnya tidak kunut, makmumnya kunut. Karena makmumnya mengikuti madhab yang kunut. Ini tidak benar. Padahal seharusnya makmum itu ikuti imam. Atau sebaliknya,
imamnya kunut, makmumnya tidak kunut. Nah, jadi kita harus apa? Yang penting kembali lagi pada tahu dasarnya, ya, tahu dasar hukum argumentasi. Boleh pindah madhab dalam kondisi tertentu. Nah, boleh dalam kondisi tertentu. Yang penting tahu dasarnya. Yang lagi tahu dasar dalil argumentasi. Dan untuk kemaslahatan. Baik Ustaz, syukur Ustaz jawabannya. Bu Miftah, insya Allah sudah cukup ya. Alhamdulillah. Menenangkan hati jawabannya Ustaz, karena saya sebenarnya cuma mau kira-kira jawaban saya kasih dulu benar nggak ya? Takutnya salah. Syukran Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, close statement ya. Ya Ustaz, silakan Ustaz. Ya, pertama kita bersyukur kepada Allah bahwa warisan senior lembaga kita telah membuat jati diri Hidayatullah ini sebagai panduan. Kemudian yang kedua, mari kita pahami jati diri Hidayatullah ini dalam pokok bahasan pertemuan ini tentang jamaah sunnah. Tidak sekedar kita pahami, tapi kita upaya mungkin kita hayati dan kita terapkan dalam kita, sehingga itu akan memberikan implikasi terhadap rekrutmen jamaah untuk membangun. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Salam buat Bu Arfi. Semoga cepat sembuh. Ada informasi kalau beliau sakit Ustaz. Ya. Bu Arfi. Itu Bu Arfi ada. Sudah sehat Bu Arfi? Itu ada Bu Arfi. Mainnya ya bagus. Sudah sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Ya. Baik, ini umat kita sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, kita Diana berdoa. Atau Bu Sumi, adakah yang mau disampaikan?